Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Fidelia Atniko. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga ekosistem laut agar tetap stabil. Sebelum melangkah lebih jauh kepada materinya, alangkah baiknya kita memahami dan mengetahui arti di balik kata ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tentunya untuk menyusun dan membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem memiliki beberapa komponen di dalamnya yang terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik sendiri terdiri dari makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Sementara komponen abiotik meliputi dari benda-benda yang tak hidup. Karena tema utama kita adalah menjaga ekosistem air laut, maka kita perlu tahu apa sih ekosistem air laut itu. Ekosistem air laut terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di wilayah lautan. Tentunya ekosistem air laut memiliki jenis-jenis tersendiri, yaitu jenis ekosistem estuari, ekosistem laut dalam, ekosistem pantai batu, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem terumbu karang. Nah, karena kita sudah mengetahui jenis-jenis ekosistem air laut, setelah ini kita akan menuju topik utama, yaitu bagaimana cara menjaga ekosistem laut agar tetap stabil. Ya, di sini saya menuliskan ada 5 cara menjaga ekosistem laut. Yang pertama, tidak membuang sampah plastik sembarangan di laut. Yang kedua, menangkap ikan menggunakan perangkap ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang limbah pabrik ke laut. Yang keempat, tidak memelihara biota laut yang dilindungi. Dan yang kelima adalah ikut serta mendukung pelestarian ekosistem laut. Cara yang pertama yaitu dengan tidak membuang sampah plastik sembarangan. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita akan menjaga keseimbangan ekosistem karena plastik-plastik atau sampah-sampah tersebut yang akan terbuang ke laut itu sangat berbahaya bagi hewan dan berakibat kepunahan. Karena para hewan laut akan menganggap plastik atau sampah yang jatuh ke laut merupakan makanannya dan akan mengkonsumsi sampah tersebut. Contohnya seperti kedua video ini. Cara yang kedua adalah menangkap ikan dengan alat yang ramah lingkungan. Ketika kita merasa bosan, tentunya akan terlintas ide yang salah satunya adalah memancing. Nah, ketika kita memancing ini diharapkan untuk menggunakan alat yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bom ikan. Karena ketika kita menggunakan bom ikan, maka akan menyebabkan kerusakan dan kepunahan bagi hewan-hewan laut yang menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem. Cara yang ketiga dengan tidak membuang limbah pabrik ke laut. Pabrik-pabrik atau industri yang ada di sekitar laut hendaknya untuk mengolah limbah-limbah yang dihasilkan menjadi lebih ramah lingkungan sebelum dibuang ke laut. Karena ketika limbah tidak diolah dengan baik dan berujung di laut akan menyebabkan kepunahan dan kerusakan serta tercemarnya air laut yang merupakan sumber ekosistem atau sumber kebutuhan manusia dan hewan-hewan laut. Contohnya terdapat dalam gambar ini. Cara yang keempat yaitu tidak memelihara biota laut yang dilindungi. Ketika kita berkunjung ke laut untuk berlibur dan menemukan hewan laut yang dilindungi dan langka, hendaknya untuk kita mengembalikan hewan tersebut ke tempat asalnya dan tidak untuk dipelihara. Karena hewan langka berperan besar dalam kelangsungan dan keseimbangan ekosistem. Ketika kita mengambil hewan langka yang dilindungi tersebut, maka kita akan merusak ekosistem tersebut. Dan cara yang terakhir yaitu ikut serta mendukung pelestarian ekosistem laut. Nah, ketika kita menemukan event-event untuk melestarikan ekosistem laut, hendaknya kita ikut serta seperti menanam pohon di sekitarnya, menyebarkan benih-benih ikan atau hewan-hewan laut, dan menanam terumbu karang yang nantinya akan berkembang biak dengan lebih banyak dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.
tersebut. Demikianlah cara-cara menjaga ekosistem laut yang sudah saya jelaskan. Hendaknya kita menerapkan cara-cara tersebut karena satu langkah kebaikan akan menghapus beribu-ribu langkah keburukan. Ya, terima kasih setelah menonton. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.